Yo guys, ketemu lagi sama gua Audi Ramante di channel Audi Bal, Audi diskusi bola abal-abal. Yes! Kita berhasil mencuri 1 poin melawan Australia. Timnas Indonesia versus Australia 0-0 di GBK laga kedua kualifikasi babak ketiga Piala Dunia 2026. Wow, luar biasa ya. Ini sepanjang pertandingan itu, gue benar-benar melihat satu tim yang mempunyai fighting spirit yang sangat luar biasa. Benar-benar semua pemain dari kiper sampai depan itu bekerja keras. Benar-benar kerjanya tuh kayak jatuh bangun, lari sana, lari sini. Meskipun ya banyak long ball lagi-lagi ya. Nih, gue rasa gaya Indonesia yang dulu suka long ball tuh masih ke bawah sampai sekarang ya. Tapi nggak apa-apa. Ini kita melihat sebuah mental di mana mereka nggak gentar melawan tim sekelas Australia. Jadi Indonesia ini udah mengejutkan duluan. Waktu pertandingan baru mulai, langsung bikin peluang emas. Wah, itu benar-benar peluang sih ya. Australia lumayan kaget, tapi pas udah sampai menit-menit 15-20 udah ritmenya udah hilang tuh kan, mulai dipegang sama Australia. Kita cuma ngincar counter attack doang. Dan kelihatan di sini ya kita berusaha untuk menekan, Indonesia berusaha untuk membangun serangan. Tapi kembali lagi kalau misalkan bolanya tuh terlalu sering long ball, gak nyampe rekannya, bola malah dioper ke belakang temennya, ya agak susah juga kalau kayak gitu mau bangun serangan ya. Jadi ini satu PR yang harus dicermati lagi nih sama Sintayong dan juga para pemain Indonesia adalah bagaimana build up serangan tuh dilakukan dengan cara yang smooth. Apalagi dalam counter attack, transisi dari bertahan ke menyerang itu harus cepet ya. Apalagi misalkan udah lari kenceng, tapi koordinasi antar pemain itu nggak nyambung. Jadi pemainnya lari kemana, yang ngasih bola tuh kemana gitu kan. Terus udah gitu kurangin deh main-main long ball, karena kalau lawan tim-tim yang fisikal dan punya postur tinggi kayak Australia atau lawan Arab masih aja main long ball, kita pasti kalah gitu kan. Mungkin bisa dimaksimalin dengan bermain bola-bola bawah. Dan gue agak sedikit terkejut ya dengan Tom Haye nggak jadi starter. Yang jadi starter malah Ivar Jenner. Meskipun Ivar Jenner sebenarnya nggak jelek-jelek amat ya main waktu lawan Arab Saudi, tapi ya di laga seperti ini Tom Haye dicadangin agak aneh sih ya, agak aneh. Tapi ya udahlah, itu keputusan Sintayong. Kemudian untuk depannya kembali lagi Rafael Strijk tidak berfungsi ya, dia mati di depan, stuck, gak bisa dapat bola, menempatkan posisi yang salah, kehilangan banyak bola. Pokoknya kayaknya Strijk ini memang apa ya, kayak mungkin perlu turun dulu nih ke kelompok umur ya. Gue sepakat sama statementnya Coach Justin ya. Nah, jadi dia bilang kan si Rafael nggak layak main di senior ya. Dan gue rasa mungkin memang ada baiknya dia turun dulu ke level umur gitu kan. Dimatengin dulu di situ, karena dia sendiri kan di klubnya kan bukan pemain inti. Dia masih pemain level akademi lah. Maksudnya masih level tim mudanya, bukan tim utamanya gitu kan. Beda sama Calvin Verdong atau Nathan atau Ragnar ya. Nah itu kan beda kan, mereka memang udah main di tim utama. Tapi kan kalau si Rafael belum gitu. Makanya kenapa akhirnya diganti sama Witan di babak kedua dan serangan lebih hidup. Witan kembali lagi menunjukkan bahwa dia nggak kalah berkualitas sama pemain-pemain keturunan yang main di Eropa. Dia bekerja sangat keras, lari sana, lari sini, rebut bola, coba pressing. Dan saat dia membangun serangan pun oke gitu loh. Malah yang menurut gue yang kurang bagus itu ya Marcelino ya kan. Ya dia sering salah mengambil keputusan lah. Terutama pas lagi ngoper dan lain sebagainya. Pas lagi kontrol bola juga kehilangan. Dan dia ada satu momen di mana dia harusnya tuh mungkin bisa kasih dulu ke Nathan gitu kan, atau ngasih ke atas ke Sandy pas dia dapat peluang, tapi dia malah shooting ya, dan shootingnya itu melayang jauh gitu kan ya. Ya mungkin di situ dia berpikir bahwa dia bisa masukin bolanya dengan tendangan lengkung, tapi ya sudutnya sempit dan dia nggak dalam posisi yang ideal gitu kan. Malahan harusnya dia ngasih ke Nathan gitu kan. Jadi ini benar-benar PR yang harus dibangun
dan diperbaiki lagi oleh Sintayong dan juga para pemain timnas Indonesia dalam membangun serangan. Transisi dari bertahan ke menyerang itu lambat menurut gue ya. Makanya kenapa kita beberapa kali punya counter tapi akhirnya gak jalan gitu kan, stuck, kehilangan bola, salah oper. Ya kayak gitu, karena transisinya pun juga lambat, sehingga saat Ragnar udah lari ke depan, temennya belum. Ada di mana Ragnar tuh agak delay dulu larinya, tapi kayak teman-teman yang lain tuh naiknya tuh agak lambat, jadi dia juga bingung ngasih bola kemana gitu kan ya. But anyway, secara keseluruhan kita menang karena fighting spirit kita tinggi, terutama man of the match kan yang ditunjukkan Martin Paes. Ya kan, lagi-lagi memang dia melakukan banyak save yang sangat-sangat penting ya. Banyak save yang krusial banget dan terlihat sekali Martin Paes in the different level dibandingkan seluruh kiper di Indonesia, tanpa mendiskreditkan Hernando dan juga Nadeo, tapi Martin Paes is a different class. Bener-bener kelasnya itu berbeda sekali, sangat jauh kualitasnya. Bener-bener di situasi seperti one on one, dia bisa menempatkan dirinya itu di posisi yang tepat dan nahan bolanya itu nggak panik. Jadi kayak nggak yang gerasak-gerusuk gitu kan, akhirnya dia blunder gitu. Enggak, dia benar-benar berada di posisi yang tepat untuk dapetin bola dengan mudah, dengan nangkep gitu. Jadi dia ya dipilih man of the match sih memang layak gitu kan. Cuma gue lebih prefer, gue sendiri, menurut gue man of the match di laga Indonesia lawan Australia ini adalah Rizky Ridho. Wah, luar biasa banget. Luar biasa sekali. Dia benar-benar menghentikan segala serangan yang datang dari sisi kanan. Dia lari, tackle dari belakang. Dia banyak melakukan intercept, tackle berhasil, adu fisik sama pemain-pemain Australia kayak Goodwin atau Irvin juga. Dia nggak takut gitu loh. Dan dia nggak melakukan pelanggaran yang berujung kartu ataupun melakukan blunder yang berujung fatal. Dia lebih bermain aman, mengamankan bola dengan ya clearance ke luar gitu. Jadi bukan kayak dia berusaha untuk kontrol bola atau misalkan ngoper ke kiper, padahal dia tahu bahwa dia tuh di pressing gitu kan. Dia lebih milih aman. Kayak waktu dia nahan crossing juga, dia lebih milih untuk ngeluarin bolanya pakai dada, karena dia nggak tahu nih kalau misalkan itu bola dibiarin ya, atau misalkan dia mau ngasih ke Paes itu kan, bisa atau enggak itu tuh bola diantisipasi kan, daripada kehilangan bola ataupun blunder berujung gol, ya mendingan dia clearance. Keputusan-keputusan yang dia buat selama pertandingan itu banyak sekali menolong timnas Indonesia, apalagi menghentikan build up serangan Australia dari sisi kirinya mereka atau sisi kanan pertahanan kita Indonesia. Dan lagi saat dia merebut bola, dia nggak asal buang, nggak asal clearance, nggak asal umpan lambung. Dia benar-benar cari temennya yang available untuk dioper. Jadi kita nggak stuck gitu loh, setelah dapat bola dibuang, hilang lagi. Kalau kayak gitu terus kan ya gimana kita mau ngebangun serangan. Tapi yang dilakukan Rizky Ridho adalah dia mencari pemain yang available untuk dioper. Dan kalau dia masih bisa kontrol bola, itu dikontrol dengan sangat baik. Meskipun dia tahu dia di-press juga sama pemain Australia, tapi dia nggak takut, fighting spiritnya kuat. Dan dia mau memperbaiki beberapa kesalahan yang dia lakukan lawan Arab Saudi ya. Dan di sini kita lihat antara Itses sama Rizky Ridho benar-benar punya harmoni dan kerjasama yang sangat impresif gitu kan. Mereka berdua tuh bisa saling cover-mengcover gitu. Jadi menurut gue secara pribadi, gue lebih prefer Rizky Ridho yang menjadi man of the match ya. Meskipun gue akui Martin Paes itu melakukan banyak sekali save yang sangat luar biasa yang menyelamatkan gawang Indonesia. Dan gue rasa kalau itu kiper Indonesia, ya maksudnya kiper orang Indonesia, gue nggak yakin mereka bisa nge-save itu. Sorry to say aja, ini benar-benar sorry to say banget sama kiper-kiper Indonesia, tapi memang Martin Paes ada di level yang sangat berbeda. Dan ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk kiper Indonesia yang ada di cadangan, Hernando, Nadeo. Ya, ini bisa menjadi pelajaran bagi mereka, dan seperti yang pernah Hernando bilang ya ke Coach Justin waktu itu di interviewnya dia, bahwa dia juga mau belajar dari Martin Paes ini gitu kan. Jadi ini benar-benar suatu tambahan yang luar biasa, tapi kembali lagi ini menunjukkan bahwa perbedaan antara pemain
lokal, pemain Indonesia yang di sini sama pemain keturunan itu nggak jauh beda. Karena kalau ngelihat permainannya Rizky, permainannya Witan, itu luar biasa mereka berdua, dan mereka nggak kalah, dan mereka nggak takut. Mereka bisa mengatasi tekanan dan bisa bermain dengan tenang. Gitu menurut gua untuk review Timnas Indonesia melawan Australia. Selamat! Next, akan lebih berat lagi karena kita away ke Bahrain dan juga China, tapi gue yakin kalau lawan Jepang dan Australia bisa bermain seperti ini, maka lawan China dan Bahrain juga harusnya bisa lebih baik lagi. Oke, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk komen di bawah, silakan yang mau kasih apresiasi, penghargaan, dan pujian untuk ke Timnas Indonesia, atau kasih saran ke gue. Menghujat juga boleh, nggak apa-apa. Gue tidak melarang siapapun yang menghujat. Silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian jangan lupa kasih like dan subscribe channel Audible. Jangan lupa untuk nyalain loncengnya supaya dapetin notifikasi saat gue upload video baru. Dan jangan lupa untuk visit page gue di IDN Times. Lo bisa dapetin banyak banget artikel-artikel menarik seputar fakta-fakta unik sepak bola. Dari mulai rekor-rekor, profil pemain, sampai flashback, itu semuanya ada di page gue di IDN Times. Silahkan klik di link yang ada di bio. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Audi Ramantio. Ciao, ciao.